Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman ya Rasulullah." Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu baru berislam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jumpa lagi dengan Mbah Mun dalam channel Tasawuf Ilmiah wa Amalia. Bahasan kali ini adalah sebuah bahasan yang sangat fundamental, bahkan menjadi prasyarat pada setiap pelaksanaan ibadah, baik itu dalam bersolat, berpuasa, bersedekah, maupun ibadah-ibadah makhdhah lainnya. Salah satu syarat utama adalah beriman. Namun ternyata makna beriman itu tidak sesederhana sebagaimana yang kita pahami dalam teks literasi yang menyatakan antara lain bahwa iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengimplementasikan dalam perbuatan. Tentu amat sulit kita mengukur keyakinan dalam hati kita. Ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan rasanya seperti apa. Padahal di sisi lain, keimanan adalah merupakan hal yang sangat pokok, hal yang sangat fundamental dalam pelaksanaan beragama. Hadirin dimanapun berada, perkenalkanlah, kami adalah pelaku Thariqat Arwahi dari Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yang tentu saja fokus bahasan kami pada ruang-ruang ruhaniyah. Dan maksud tujuan kami dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Berislam itu harus kafah, lahir dan batin, jasmani dan rohani, perspektif dunia dan akhirat. Baiklah, kami mencoba mengelaborasi perspektif iman dalam makna qadimnya, dalam makna ruhaniyahnya. Amat menarik mengupas Al-Hujurat 14, yaitu sebuah peristiwa 15 abad yang lalu. Ada sekelompok orang Arab Badui mendatangi Rasulullah, bertemu langsung, menyatakan langsung dirinya beriman. Sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 14, yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami baru berislam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini amat menarik untuk kita elaborasi secara total, mengingat kejadiannya adalah sebuah peristiwa yang nyata, sebuah pengakuan yang nyata kepada seseorang yang diberikan mandat oleh Allah untuk menyampaikan pewahyuannya. Tetapi pengakuan dari sekelompok orang itu belum bisa diakui oleh Rasulullah. Dan Rasulullah hanya menyatakan bahwa kamu baru berislam. Dalam perspektif tasawuf, dalam perspektif ruhani, hal ini dapat dimaknai bahwa Islam adalah penyerahan diri dalam perspektif lahiriah. Jadi secara material, sekelompok Arab Badui itu telah berserah diri. Namun belum ada iman, karena
dalam perspektif tasawuf, iman adalah bersambungnya tali ruhani seseorang dengan tali wasilah. Dan oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam diri sekelompok Arab Badui tersebut belum ada kebersambungan tali ruhaniyahnya. Bahkan lebih lanjut dalam ayat tersebut disebutkan, jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun amal perbuatanmu. Teks yang disampaikan di sini adalah Rasul, bukan Nabi. Nabi adalah sisi zahirnya, Rasul adalah sisi ruhaniyahnya. Sehingga jelaslah bahwa dalam perspektif iman tersebut adalah bagaimana ruhaniyah kita bersambung kepada Allah melalui sang adaptor dimensional, yaitu ruhaniyah Rasul. Sehingga jelaslah di sini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Pemirsa dimanapun berada, kami akan lebih tegas lagi membedakan apa itu iman dan syarat dan rukunnya dalam perspektif ruhani. Sekali lagi saya tegaskan bahwa iman adalah bersambungnya ruhaniyah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ruhani Rasulullah. Sehingga keimanan kita salah satunya adalah iman kepada Rasulullah. Maka kita harus meyakini seyakin-yakinnya dan harus ada interaksi dengan ruhani Rasulullah, bahwa iman kepada Rasulullah artinya Rasulullah-nya itu masih ada. Karena dalam perspektif ruhani, Rasulullah adalah makhluk ruhani, bukan makhluk jasad sebagaimana seorang nabi. Jadi sebagai contoh, Nabi Muhammad adalah mempunyai dua perspektif. Zahirnya beliau adalah seorang nabi, namun ruhaniyahnya beliau adalah seorang rasul. Agar pemahaman kita lebih presisi, baiklah kita sampaikan beberapa ayat yang terkait dengan iman, yaitu Al-Baqarah ayat 277 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Baiklah, saya tambahkan sebuah ayat lagi, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 69, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan Nasrani, siapa yang beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Jadi jelaslah bahwa iman adalah sisi ruhani. Bahkan di Al-Maidah tersebut tanpa membeda-bedakan agama lahiriahnya, agama realitasnya, agama baharunya yang mewujud di alam dunia ini. Karena ketika berada dalam kodimnya, berada di alam ruhani, berada di alam cahaya, itu adalah sesuatu yang sama, karena sifatnya kodim. Allah hanya satu dan beliau adalah Sang Maha Kodim. Kemudian malaikat pun sifatnya kodim, dia tetap ada dari sejak dahulu kala. Kitabullah, Rasulullah itu adalah entitas kodim yang keberadaannya mendahului alam realitas di dunia ini. Bahkan hari akhir yang banyak dipahami sebagai hari setelah datangnya kiamat, itu sesungguhnya sudah ada. Bagaimana mungkin kita mengimani sesuatu yang belum terjadi?
hari akhir atau alam akhirat, surga, neraka, itu semuanya sudah ada. Demikian juga qada dan qadar, seluruh catatan-catatan blueprint tentang semesta alam ini semuanya sudah ada di Lauh Mahfuz. Dan hamba yang disucikan ruhaniyahnya, bahkan disebutnya hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya yang bisa menyentuhnya. Demikian, semoga hal ini dapat melengkapi pemahaman kita yang sudah ada dan menjadikan pencerahan bagi kita semua. Billahi anta maksudi wa ridho kama tulubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.